Lo tau nggak gue naik jabatan lo jadi sekretaris? Loh, lo juga, gue juga naik jabatan dari Yunara. Kalau lu tang, Enggak. oh mungkin lo belum cocok naik jabatan. Kalau saya jangan jeka, lo pikir gue bakalan diem aja. Lihat aja nanti. Sarupi, coba kamu periksa uang yang kamu simpan. Baik, Bu. Bu, kok uangnya nggak ada di tas ya? Yang benar kamu Sarupi, coba cari yang benar. Serius, Bu, sudah saya simpan di sini seperti Ibu katakan. Saya nggak mau tahu, harus cari uang. Kalau tidak, kamu harus mengganti 2 kali lipat dari uang tersebut. Perhatian untuk semua karyawan kumpul. Kantor kita kehilangan uang. Gimana kalau kita periksa seluruh tas karyawan di sini? Barangkali aja ada yang ambil. Boleh deh kita coba. Wah, gue nggak nyangka ternyata lo yang ambil uang ini. Lah bukan gue yang ambil uang itu. Kalau lo nggak suka sama Sarupi, jangan begini caranya. Tapi beneran bukan gue yang ambil uang itu. Kalau lu nggak percaya bisa gue bawa pengadilan karena pencemaran nama baik. Ilyas, kamu tahu nggak? Tadi gue difitnah gara-gara dituduh mengambil uang kantor yang hilang padahal gue bukan pelakunya. Wah, yang bener lu. Iya, kan padahal pas kejadian gue sedang keluar ke kantin sama lu. Tapi kalau lu nggak bersalah mah, lu bawa aja ke pengadilan. Gue udah bilang kayak gitu. Tenang saja Jepa, aku akan menjadi saksi bahwa kamu tidak bersalah. Nanti saya akan menceritakan semuanya kepada hakim pengadilan. Terima kasih Ilyas sudah membantu permasalahan saya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pengadilan di Kota Cirebon yang akan memeriksa dan mengadili perkara-perkara pencemaran nama baik tingkat pertama dengan cara pemeriksaan biasa dengan norma perkara part 38 garis miring 0.1.14 garis miring VT 11 garis miring 2023 dengan terdakwa Lintang pada hari ini tanggal 20 Oktober 2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara 38 garis miring 0.1.114 garis miring FD garis miring 14 garis miring 2023 dengan terdakwa Lintang pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Dalam kasus ini, apakah saudara didampingi oleh penasihat umum? Saudara penggugat, benar nama Anda Jeva? Iya, benar yang mulia. Saudara tergugat, apakah benar nama Anda Sarupi? Iya, benar yang mulia. Sarupi, pekerjaan sebagai karyawan swasta, umur 17 tahun, beralamat di Desa Jamblang. Benarkah saudara sudah cukup menjadi Sarupi dan Jeva menjadi wasesor? Coba tunjukkan dan surat kuasa dan surat izin berbicara saudara kepada saudara jaksa penuntut umum.
Saudara jaksa penuntut umum, apakah surat tersebut sah? Iya, benar sah yang mulia. Baiklah, saat ini pengadilan akan disidangkan di Persidangan Negeri Kota Cirebon, dan jadi segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan diingat dengan tertib. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk membacakan didakwanya. Jaksa penuntut umum, apakah sudah siap dengan dakwaannya? Bagaimana saudara terdakwa? Apakah sudah menerima salinannya? Sudah yang mulia. Di sini terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar ITE tentang pencemaran nama baik, pasal 335 ayat 1 khusus tentang perbuatan-perbuatan tidak mengenakan, pasal 311 KUHP tentang fitnah, pasal 317 ayat 1 tentang mengadu dengan cara memfitnah. Apakah saudara sudah mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum tadi? Bagaimana? Apakah saudara merasa cukup? Apakah akan melakukan pembelaan terhadap dakwaan dari saudara jaksa penuntut umum? Saya akan melakukan pembelaan. Silahkan bacakan eksepsi Anda. Dari pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik, pasal 335 ayat 1 KUHP tentang perbuatan tidak mengenakan, pasal 311 KUHP tentang fitnah, pasal 317 ayat 1 tentang mengadu dengan cara memfitnah. Saudara jaksa penuntut umum, bagaimana tanggapan saudara terdapat esensi yang disampaikan oleh penasihat umum? Terima kasih yang mulia. Melihat eksepsi yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa berbelit-belit, saya butuh waktu untuk menyelesaikan dan mengerti apa yang dimaksud oleh penasihat hukum. Terdakwa dalam resepsi tersebut menurut kami yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa tidak sesuai dengan dakwaan kasus yang sebelumnya dibacakan oleh penasihat hukum. Saudara penasihat umum, saudara jaksa penuntut umum, demikian putusan lembaga majelis hukum sesuai dengan pelanggaran pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik, pasal 335 ayat 1 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, pasal 311 ayat 1 tentang fitnah, pasal 317 ayat 1 tentang mengadu dengan cara memfitnah, dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan dan selain pada pengadilan tinggi. Maka untuk itu silakan saudara nanti berhubungan dengan panitera. Bagaimana kepada jaksa penuntut umum, apakah sudah siap dengan alat bukti yang diperlukan? Ya, sudah siap yang mulia. Ya, saya ada barang bukti yaitu sebuah HP. Silakan bacakan kutipannya. Dinyatakan terdakwa Lintang sangat bersalah secara tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik, pasal 335 ayat 1 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, pasal 311 ayat 1 tentang fitnah, pasal 317 ayat 1 tentang mengadu dengan cara memfitnah. Kepada saksi Ilyas, silakan masuk di terdakwa ruang sidang dan menentukan posisi dengan terdakwa. Apakah saudara Ilyas siap untuk mengikuti persidangan ini? Hari ini saya sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini. Benar Anda bernama Ilyas, umur 20 tahun, pekerjaan karyawan swasta? Iya, benar yang mulia. Apakah saudara Ilyas dengan saudara korban memiliki hubungan sedara dengan korban? Iya, saya kenal yang mulia dan saya tidak punya hubungan darah dengan terdakwa. Baiklah, saksi sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP. Nah, sebelum kita keterangannya, saudara akan disumpah dulu sesuai agamanya masing-masing. Saudara saksi, apakah sudah siap? Saya siap yang mulia. Saya berjanji sebagai saksi. Saya berjanji sebagai saksi. Akan memberikan keterangan yang benar. Akan memberikan keterangan yang benar. Tidak lain yang sebenarnya. Tidak lain yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah berjanji. Kami mohon dalam memberikan keterangan sebaiknya memberikan keterangan yang sebenarnya karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351 ayat 1 KUHP. Ada hubungan apa dengan korban? Hanya sebagai teman biasa yang mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal korban? Sudah setahun lebih yang mulia.
Apa yang Anda ketahui tentang korban? Saya selaku rekan dari korban menceritakan kepada saya mengenai perubahan terdakwa di bidang sosial. Lalu saya bertanya kepada korban bagaimana permasalahan. Ternyata korban dan terdakwa telah berselisih paham sudah lama. Lalu puncaknya terdakwa memberikan perubahan bahwa korban telah mencuri salah satu barang dari terdakwa, namun korban menyangka hal tersebut bahwa korban telah melakukan hal tersebut. Jaksa penuntut umum, apakah masih ada yang dipertanyakan kepada saksi? Saya rasa sudah cukup Yang Mulia. Saudara penasehat, apakah masih ada yang dipertanyakan kepada saksi? Saya rasa sudah cukup, Yang Mulia. Saudara tergugat, apakah keterangan dari saksi tadi terlihat jelas? Iya, jelas. Selanjutnya pembelaan dari terdakwa. Silakan penasihat hukum dari Lintang untuk menyampaikan pembelaannya. Terima kasih Yang Mulia. Berdasarkan keterangan dari saksi yang menemukan pasal yang telah dipaparkan oleh rekan saksi, menurut saya tidak sesuai. Pasal tersebut adalah pasal 335 ayat 1 tentang perbuatan tidak menyenangkan. Sebab klien saya tidak menemukan ancaman terhadap korban atau apabila majelis hukum berkenan, mohon putusan yang sewajarnya sesuai ketentuan hukum yang adil. Terima kasih. Terima kasih, saudara. Selanjutnya pembacaan apa putusan dan vonis terdakwa. Terdakwa telah terbukti secara sah dan diyakinkan bersalah dari dakwaan yang diajukan, yaitu hukuman diberikan pembayaran kerugian korban sebesar 500 juta rupiah. Maaf Yang Mulia, saya menyatakan keberatan atas tuntutan terdakwa. Menurut saya nilai tuntutan yang diberikan terhadap terdakwa terlalu besar, mohon dipertimbangkan. Dari kerugian dalam ranah hukum perdata pasal 1365 KUHP Perdata, yaitu pengembalian kondisi dalam keadaan semula sebagaimana sebelum timbulnya kerugian. Kesepakatan antara pihak pelaku dan korban untuk menyelesaikan sehingga ada perdamaian dengan cara pelaku meminta maaf kepada korban disertai dengan denda. Setelah selesai berunding, kami memutuskan untuk meringankan denda kerugian 500 juta menjadi 20 juta rupiah. Dengan sidang ini menyatakan terdakwa dijatuhkan dengan membayar denda sebesar 20 juta rupiah. Sidang resmi pencemaran nama baik hari ini Jumat 20 Oktober 2023 di Pengadilan Cirebon dinyatakan berhenti.